Dalam dunia pasar saham, memahami tren adalah salah satu kunci utama untuk meraih keuntungan. Halo guys, bertemu kembali bersama saya Wahyu Saputra sebagai Research Analyst di PT Pelatihan Profit Internasional. Untuk topik kali ini kita akan bergeser ke instrumen yang lain, yaitu saham, terutama saham lokal Indonesia. Jadi kita sebelum memasuki video kita harus tahu dulu apa sih saham lokal Indonesia itu. Yang pertama adalah pasar saham adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli saham yang memperdagangkan kepemilikannya perusahaan dalam bentuk lembaran saham. Di Indonesia, pasar saham dikelola oleh Bursa Efek Indonesia yang juga dikenal sebagai Indonesia Stock Exchange atau IDX. Apa itu saham? Jadi saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Saat Anda membeli saham dari suatu perusahaan, Anda menjadi bagian dari pemilik perusahaan tersebut meskipun dalam skala yang kecil. Setiap saham yang Anda miliki memberikan hak kepada Anda untuk memperoleh keuntungan berupa dividen serta potensi keuntungan dari kenaikan harga saham atau capital gain. Mekanismenya seperti apa? Pasar saham di Indonesia bekerja dengan prinsip lelang ganda terus-menerus, continuous action market, di mana penjual dan pembeli melakukan penawaran harga di waktu yang sama. Transaksi terjadi ketika ada kecocokan antara harga jual dan harga beli yang diinginkan. Indeks harga saham gabungan atau yang kita tahu IHSG adalah ukuran kinerja keseluruhan dari pasar saham Indonesia. IHSG mencakup hampir semua saham yang diperdagangkan di BI dan sering digunakan sebagai acuan apakah pasar saham Indonesia sedang mengalami tren naik, bullish uptrend, atau turun bearish atau downtrend. Jenis-jenis saham yang ada di pasar Indonesia, teman-teman harus tahu ada 3 jenis. Yang pertama adalah saham blue chip, saham dari perusahaan besar yang sudah stabil, memiliki kinerja baik dan sering membayar dividen. Contohnya saham perusahaan BUMN seperti Bank Mandiri, kodenya BMRI, atau Telkom Indonesia. Yang kedua ada saham second liner, saham dari perusahaan menengah yang mungkin tidak sepopuler blue chip namun memiliki potensi pertumbuhan yang cukup baik. Yang ketiga ada saham gorengan, biasanya saham-saham teman-teman yang spekulatif, saham dengan harga yang sangat fluktuatif, umumnya dari perusahaan kecil atau tidak stabil. Investasi di saham ini memiliki resiko yang sangat tinggi tetapi juga dapat memberikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Analisis dalam berinvestasi saham. Investasi saham memerlukan pemahaman terhadap 2 analisis utama. Seperti forex sama saja, tapi saham ini punya analisis fundamental di mana berfokusnya pada kinerja keuangan perusahaan, kesehatan ekonomi, dan potensi pertumbuhan jangka panjang. Data yang sering digunakan meliputi laporan keuangan perusahaan, rasio keuangan seperti PER dan PBF, dan serta tren industri. Yang kedua adalah analisa teknikal yang akan kita bahas lebih dalam di video ini. Berfokus pada pola pergerakan harga saham di masa lalu untuk memprediksi pergerakan di masa depan. Teknik ini biasanya menggunakan grafik dan indikator seperti moving average, RSI, serta pola candlestick. Nah, oke. Yang akan kita bahas lebih dalam di sini adalah tren. Gimana caranya kita memanfaatkan trend line untuk mendapatkan cuan yang berlimpah. Kita akan masuk ke topik tren, di mana kita akan memanfaatkan tren ini untuk mendapatkan keuntungan yang melimpah. Tren dalam dunia pasar saham, memahami tren adalah salah satu kunci utama untuk meraih keuntungan. Tren mencerminkan arah pergerakan harga saham dan dengan mengenalinya kita dapat membuat keputusan investasi yang lebih bijak. Di pasar saham Indonesia, baik tren naik, uptrend, turun, downtrend, maupun pergerakan menyamping, sideways memiliki karakteristik sendiri. Ini adalah contoh gambar dari tren uptrend, ini secara textbook ya. Jenis-jenis tren tadi saya sudah jelaskan, ada uptrend. Uptrend itu trennya naik atau kita biasa sebut bullish. Terjadi ketika harga saham terus naik dari waktu ke waktu ditandai dengan
higher high dan higher low. Ini menunjukkan bahwa permintaan melebihi penawaran dan seringkali menjadi sinyal positif bagi investor. Yang kedua ada downtrend, yaitu tren turun ketika harga saham terus mengalami penurunan ditandai dengan lower high dan lower low. Ini menandakan bahwa tekanan jual lebih dominan daripada pembeli pasar. Untuk teman-teman yang swing, ini jadi area taking profit yang maksimal. Untuk sideways, tren menyamping terjadi ketika harga saham bergerak dalam rentang tertentu tanpa arah yang jelas. Ini sering dianggap sebagai fase konsolidasi sebelum pergerakan besar. Fungsi tren itu apa? Pertama adalah mengoptimalkan timing investasi, membeli saham pada awal tren naik dan menjualnya sebelum tren turun dapat meningkatkan potensi keuntungan. Yang kedua ada menghindari kesalahan investasi. Jadi untuk teman-teman yang ingin investasi di saham, teman-teman harus paham juga teknikalnya. Jangan teman-teman percaya 100% terhadap perusahaannya, teman-teman taruh duit sebanyak-banyaknya yang menyebabkan teman-teman terjadi nyangkut seperti itu. Karena kita tidak sepenuhnya boleh percaya dengan suatu perusahaan, kita harus paham juga teknikalnya. Karena teknikal ini berdasarkan pergerakan di masa lalu, jadi kita paham bahwasanya di sini support and resistennya, di sini trennya, makanya kita perlu belajar lebih lanjut. Yang selanjutnya ada mengelola risiko. Dengan memahami tren, Anda dapat menerapkan strategi stop loss dan target keuntungan dengan efektif. Ini contoh textbook teman-teman, uptrend. Jadi uptrend itu membentuk high, dia turun menjadi low, dia naik kembali menjadi higher high, dia turun tidak melebihi low selanjutnya yaitu higher low. Seperti itu. Ini uptrend secara textbook. Ini downtrend atau bearish secara textbook juga. Jadi ketika dia membentuk low, dia naik retracement membentuk high, dia turun low-nya lebih jauh, turunnya lebih jauh dari low sebelumnya atau lower low, dia membentuk high-nya lebih kecil dibanding high sebelumnya, seperti itu. Ini sideways. Kalau sideways, high dan low-nya tersentuh berkali-kali. Nah, ini sebagai tanda kalau ini sedang konsolidasi. Selanjutnya ada reversal. Nah, kalau reversal ini yang tadinya uptrend menjadi downtrend. Seperti itu. Reversal itu bisa jadi sebelumnya uptrend jadi downtrend, begitu pun sebaliknya. Biasanya ditandai dengan terbentuknya lower low yang baru. Kalau di contoh ini yang tadinya dia uptrend, dia membentuk lower low yang baru yang menyebabkan dia reversal dan berubah trennya yang tadinya uptrend menjadi downtrend. Cara mengidentifikasi tren. Jadi pasar saham Indonesia dengan pergerakan indeks seperti IHSG menawarkan banyak peluang untuk mendeteksi tren. Trader sering menggunakan alat-alat analisa teknikal seperti moving average, garis tren untuk membantu mengidentifikasi arah pergerakan harga. Selain itu, volume perdagangan juga menjadi petunjuk penting dalam mengkonfirmasi kekuatan suatu tren. Ini ada poin penting teman-teman. Poin penting dalam tren. Pertama, tren tidak bertahan selamanya. Yang saya tadi bilang adalah ketika tren harus koreksi dan koreksinya lebih jauh daripada penurunan sebelumnya, dia akan reversal, berubah trennya. Yang tadinya uptrend menjadi downtrend. Lihat tren besar untuk memutuskan masuk atau tidak di dalam pasar. Jadi kita pakai time frame yang lebih besar, daily, weekly, atau monthly kalau untuk investasi. Gunakan tren kecil untuk beli dan jual. Kalau tren kecil kita biasanya scalping teman-teman. Beli saat koreksi pada saham uptrend, beli saat awal konfirmasi uptrend dengan melihat adanya reversal menjadi uptrend. Jadi yang tadinya downtrend dia terjadi reversal menjadi uptrend. Seperti itu, beli saat tembus trend line dan jual saat reversal menjadi downtrend. Nah, ini nanti saya akan bahas di TradingView. Oke teman-teman, kita praktik langsung ya teman-teman di saham yang berkode WOOD. Ingat, ini bukan sebagai saran pembelian ya teman-teman, tapi teman-teman boleh lihatlah analisa teknikal menggunakan tren supaya bisa dapat cuan yang berlimpah. Nggak hanya tren sebenarnya, tapi utamanya adalah tren. Jadi cara sederhananya adalah tren untuk menentukan dia reversalnya kapan, seperti itu, atau dia terjadi breaknya seperti apa. Oke, yang pertama adalah kita menentukan terlebih dahulu trennya. Dengan cara apa? Dengan cara kita melihat di sini ada high teman-teman, ada high 1, di sini ada high kedua,
Oke, di sini ada low pertama. Di sini ada low kedua. Oke. Nah, ini. Jadi teman-teman sudah melihat di sini trennya sudah terbaca ya, teman-teman. Sudah terbaca. Oke, tidak sempurna tidak apa-apa. Jadi ini ada high pertama, dia membentuk low, dia naik kembali, high-nya tidak bisa lebih tinggi dibanding high sebelumnya. Jadi dia jadinya lower high, membentuk lower high, dia turun kembali, membuat lower low. Ini menandakan bahwasannya trennya sedang bearish, teman-teman, sedang bearish ataupun sedang downtrend. Sedang downtrend. Nah, sedang turun seperti ini. Sedang turun, jadi sudah terlihat dia sedang turun, atau bisa dilihat drop, base, drop. Dia membentuk seperti itu yang menandakan ini trennya bearish. Nah, gimana cara mendapatkan cuan ketika seperti ini? Nah, ini karena kita berdasarkan data dari masa lalu, caranya adalah teman-teman menarik saja garis sinar ini, atau kalau teman-teman pakai bahasa Inggris adalah ray. Jadi ditarik dari higher pertama ke higher kedua, dihubungkan saja, dihubungkan. Nah, ini sudah terhubung. Nah, teman-teman lihat. Jadi garis tren ini untuk teman-teman untuk apa? Untuk sebagai resisten. Jadi ketika dia break, kita sudah bersiap-siap untuk ambil posisi buy seperti itu. Karena di saham Indonesia hanya bisa mendapatkan keuntungan ketika kita melakukan open posisi buy, ya berarti kita menunggu buy di harga terendah dan mengambil keuntungan di harga tertinggi seperti itu. Jadi ini sudah terbentuk, sudah ditarik, ini sebagai resisten. Jadi ini pertama, kedua, higher pertama, higher kedua ditarik, dan di sini terbentuk resisten, makanya dia terjadi perlawanan harga atau terjadi pembalikan harga, kembali turun, baru dia break lagi dengan sangat-sangat signifikan untuk melakukan pembalikan tren atau reversal tren seperti itu. Jadi ini teman-teman yang saya bilang bahwasanya tren itu bisa terbreak atau resisten itu bisa terbreak, tapi breaknya itu false breakout. Jadi dia breaknya palsu, dia hanya break sedikit, dia melanjutkan penurunan kembali. Kalau teman-teman sudah buru-buru di sini, teman-teman bisa dapat minus 14%. Caranya gimana? Biar teman-teman yakin adalah ketika dia break, pertama volumenya meningkat. Kalau volumenya meningkat, teman-teman boleh ambil posisi buy. Ataupun cara yang paling aman adalah ketika dia break, dia retracement, dia koreksi terlebih dahulu, baru kita ambil posisi buy. Jadi ketika dia break, dia koreksi. Karena ini belum yakin, karena ini masih dekat resisten, dia break kembali, dia koreksi, dan ini sudah terbentuk. Karena berkali-kali tersentuh dan berkali-kali dia kembali ke atas di area sini, ini bisa dijadikan base ya teman-teman. Ini base, jadi rally, base, rally. Dan ini teman-teman kalau bisa lihat pakai garis, nah ini adalah area support. Ingat, support itu bentuknya area. Jadi di sini area support karena sudah berkali-kali. Ini kita pakai time frame daily ya, untuk saham pakai time frame daily. Jangan berharap sehari kita bisa dapat yang banyak, tapi pakai time frame daily. Sudah tersentuh berkali-kali yang menandakan ini area support yang kuat. Jadi ketika dia break, balik ke area support, dan ini sebagai resisten yang tertembus menjadi support juga, resisten become support, teman-teman boleh ambil open posisi buy. Atau teman-teman masih nggak yakin dengan volumenya, teman-teman dia naik, dia retracement, teman-teman boleh ambil posisi buy di sini seperti itu. Di sini. Nah, jadi ketika retracement, nah stop lossnya di mana? Stop lossnya boleh di bawah swing low yang ada di sini, teman-teman. Jadi 5% sampai 6%. Untuk taking profit pertamanya ya jelas adalah di sini. Di sini sebagai resisten pertama karena pernah pernah melakukan ke sini namun dia kembali turun. Jadi resisten pertama. Jadi kita dapat risk ratio 1:2. Stop lossnya 5%, 6%, taking profitnya sampai 12%. Kalau sudah tembus kembali, jadi
Teman-teman, ketika teman-teman sudah menargetkan, yang paling baik mungkin adalah 3% stop loss, taking profit 6%, ataupun 3% stop loss, taking profit 3%, 1:1. Tapi ketika teman-teman sudah paham dan sudah yakin bahwasanya ketika sudah break dan retracement dan sudah terjadi berkali-kali support di situ, ya teman-teman boleh ambil posisi di situ dan teman-teman boleh ngehold. Kalaupun nggak berani ngehold, ketika teman-teman sudah sepakat money manajemennya adalah ketika 5% saya taking profit. Nah, itu 5% sebagai taking profit pertama, sisanya teman-teman lakukan adalah taking profit partial. Sisanya teman-teman boleh hold dengan memasang trailing stop. Di beberapa sekuritas sudah ada fitur trailing stop. Jadi ketika harganya kembali ke bawah, teman-teman masih dapat keuntungan walaupun tidak sebesar keuntungan di taking profit pertama. Tapi saran saya seperti itu. Jadi ketika sudah 11%, teman-teman taking profit parsial sebagian karena tahu bahwasanya di sini ada resisten terdekat, teman-teman taking profit. Teman-teman tunggu di retracement dengan pakai indikator lain seperti Fibonacci retracement ataupun melihat MACD-nya dan RSI-nya seperti apa, dan teman-teman boleh hold. Dan ketika saatnya tiba, karena sudah yakin bahwasanya trennya berbalik, yang tadinya downtrend menjadi uptrend karena terjadi reversal, ya teman-teman bisa dapat profit yang lebih, jadi sekitar 41%. Seperti itu cara kita memanfaatkan tren untuk mendapatkan cuan berlimpah, seperti itu. Kita pakai contoh yang lain. Kita ke saham TINS. Oke, saham TINS sudah saya bentuk. Di sini high pertama, high kedua, low pertama, low kedua, ditarik teman-teman. Ditarik, digabungkan. Oke. Nah, ini teman-teman digabungkan. Oke, ini saya praktekkan ulang. Nah, jadi digabungkan, oke, ditarik saja, nanti otomatis dia langsung otomatis. Dan teman-teman bisa dilihat, ini sebagai acuan yang luar biasa menurut saya tren ini, karena ketika dia turun, dia berusaha ke sini, ini menjadikan resisten, dia turun kembali untuk mengkonfirmasi bahwasanya trennya masih bearish, dia naik tidak bisa melebihi dari garis ini yang menyebabkan ini adalah resisten. Jadi tren ini sebagai resisten ketika trennya sedang downtrend. Jadi resisten, dan teman-teman lihat banyak sekali false breakout. Jadi dia berusaha untuk naik, ternyata tidak bisa lagi, kembali turun. Dia berusaha tembus, kembali turun. Dia berusaha tembus, kembali turun, seperti itu. Jadi cara terbaiknya adalah kita menunggu, teman-teman, menunggu sampai benar-benar ada konfirmasi dia naik. Seperti apa? Seperti ini. Nah, ketika dia break dengan sangat signifikan seperti ini, kalau tadi kan contohnya tidak signifikan naiknya, tapi terbentuk yang namanya support berkali-kali. Nah, teman-teman, support berkali-kali dan candlenya juga lumayan bagus, dan mungkin teman-teman bisa cari volumenya seberapa besar. Nah, itu bisa jadikan teman-teman keyakinan bahwasanya ini akan naik ke atas. Nah, kalau di case satu ini dia breakoutnya sangat signifikan. Kita belinya di mana? Kita belinya tunggu retracement. Jadi jangan buru-buru, karena takutnya ketika volumenya sudah tinggi, teman-teman langsung beli pembelian, dia balik turun. Itu bisa saja terjadi. Namun untuk kasus saat ini, dia candle-nya naik, memang melanjutkan kenaikan. Tapi cara terbaiknya kalau teman-teman aja tunggu retracement. Tunggu retracement. Ketika dia retracement pertama, oke, teman-teman nggak yakin. Ketika dia retracement kedua, ketiga, teman-teman harusnya sudah yakin. Seperti halnya yang tadi, kita open posisi di harga dekat support dan stop lossnya di bawah area support, dan taking profitnya yang pertama yang jelas di area resisten terdekat. Kita dapat 39%. Teman-teman boleh melakukan taking profit parsial dan masang trailing stop, dan teman-teman sisanya bisa dapat profit sampai 100%, seperti itu. Jadi tren ini sangat-sangat penting, dan tren ini mudah, cara menggunakannya mudah, dan teman-teman boleh mengkombinasikannya dengan price action lain, terutama support and resistance serta retracement. Jadi poin pentingnya adalah ketika dia break
Jadi kita cari saham-saham yang downtrend, kita tarik garisnya ketika dia break, teman-teman. Ketika dia break dari resisten dari trend itu, kita cari retracement, kita ambil posisi buy, atau kita cari support yang kuat, baru kita ambil posisi buy untuk mendapatkan keuntungan. Dan teman-teman nggak boleh instan, karena ini dari tanggal 21 Juni, taking profitnya tanggal 28 Agustus. Jadi sebulan 39%, 40%. Dan sampai saat ini November dapat 99%. Jadi ini adalah cara ampuh, teman-teman, cara ampuh untuk mendapatkan cuan yang berlimpah dengan menggunakan strategi garis trend line. Oke, teman-teman yang ingin belajar saham dengan saya, teman-teman boleh hubungi Trader Support di kontak di bawah ini. Teman-teman boleh privat training saham bersama saya untuk mendapatkan pelajaran tentang analisa teknikal di saham lokal Indonesia ataupun saham tunggal Amerika. Jika ada pertanyaan yang masih mengganjal, teman-teman boleh komen, nanti saya coba jawab. Dan jika teman-teman suka, boleh like, boleh subscribe, bunyikan loncengnya jika ada video baru. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Anjay. Ya, OBS-nya belum.